sembuhnya kapan ya suster? Nanti kita hitungin ya, hitungin sampai kan agak lama ya Bu, ini karena lukanya dalam. Ya iyalah, orang dari rumah sakit udah dianjurkan amputasi, cuma ada perawatnya yang bilang jangan amputasi, kebukul aja. Dirawat, sembuh walaupun 6 bulan, tapi kan masih punya kaki, ya kan? Waktunya lama ya, paling cepat itu 6 bulan. Gimana? Ya udah nggak apa-apa daripada amputasi suster. Oke. Mulai kita merawat. Terus stek luka. Kita sepakati pakai ini ya. Tapi nanti di rumah sakit kalau diminta pakai laser, ya nggak apa-apa, pakai laser. Coba dibuka, buka di tikel, nanti biar sebenarnya itu. Ya, stek 1 itu kulitnya masih intak, masih utuh kulitnya, belum ada luka, tapi sudah ada tanda di situ, merah, lebih hangat daripada sekitarnya. Itu sudah stek 1. Pasien DM masih intak loh, tapi di situ udah mengkilat, kulitnya masih utuh, tapi kita tahu di balik itu semua mungkin nanah sudah merajalela, ya. Tetapi secara permukaan itu masih stek 1. Tapi begitu cairannya itu udah terus keluar, ya udah harus kita keluarin semua, baru ketahuan ya ini stek 4 misalnya, karena sudah terlihat tulang dan ligamen, ya. Yang kedua itu mengenai epidermis dan dermis. Yang ketiga sudah dalam sampai ke subcutis atau subkutan. Dan yang keempat ini sampai dengan ligamen dan tulang. Tulang belulangnya sudah kelihatan. Biasanya luka yang di pedis itu tulang dan ligamennya kelihatan. Jadi kalian nanti kalau nekrotomi tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai ligamen itu yang kita potong, karena terlihat putih seperti jaringan nekrotik, ya. Tapi itu sebenarnya terlihat dia seperti pita, ada seratnya, dan letaknya itu berimpit dengan tulang gini, karena kan dia fungsinya mengikat antara tulang satu dengan tulang yang lain, gitu. Ya. Kalau udah terlanjur kepotong Bu, ya apa boleh buat, makanya jangan sampai, ya, karena nggak bisa disambung lagi. Apa itu unstable? Tidak bisa kita tentukan ini stek berapa. Kenapa nggak bisa Bu? Itu untuk luka-luka yang kelihatannya hitam, keras, kerak, keropeng. Itu kan keras, kayaknya kering. Tapi itu justru tidak kita bisa tentukan stek lukanya. Kenapa? Karena dasar lukanya tidak kelihatan, ya. Untuk merawat luka diabetik kita harus tahu warna dasar luka. Karena itu di perawatan luka ada istilah persiapan dasar luka. Pertama kali ibu dengarnya aneh, persiapan dasar luka, apaan yang disiapin? Ternyata persiapan perawatan luka itu harus selalu dimulai dengan warna dasar lukanya itu apa. Apakah merah, apakah kuning, apakah hitam. Hijaunya ada nggak? Nggak ada lah, kan sudah meletus. Ya? Merah ini berarti bagus, cakep, jaringan granulasi. Kuning itu slump, yang warnanya kuning itu jaringan mati, kuman-kuman mati, produk infeksi, ya, first itu slump. Ada luka diabetik yang apalagi memotong, mengangkat dan membuang, itu tomi.
appendiktomi. Appendiknya dipotong, diambil, dibuang. Kalau akhirannya ostomi itu melubangi. Tracheostomi, trakeanya dilubangi. Kolostomi, kolonnya dilubangi, dikeluarin melalui abdomen. Jadi anusnya di situ. Nanti diajari oleh Bu Puji untuk kolostomi, ya. Ini gunting nekrotomi untuk menggunting jaringan-jaringan nekrotik. Pinset, chirurgis apa anatomis? Chirurgis apa anatomis? Chirurgis. Yakin? Kunci jawaban? Yakin. Chirurgis apa anatomis? Membersihkan slough untuk membantu autolisis. Mekanis, enzimatik. Itu tiba-tiba lupa loh. Nanti ingat. Dengan pressure, baik water pressure atau air pressure. Dengan air atau udara. Ada alat semprotnya. Ya, kayak kalau kalian nyiramin bunga itu pakai air, membantu autolisis, menghilangkan slough. Ya. Terus apalagi ya? Biologi kan sudah, enzimatik sudah. Itu ada singkatannya kok, MABIS kalau nggak salah. M itu mechanical, A itu sisi kakinya dengan tenaganya dia nanti akan pegel kan. Jadi ini boleh kita sanggah dengan bantal, ya. Jadi bantalnya di bawah, oke? Jadi terlindungi. Ya. Boleh pakai bengkok yang ukuran paling besar. Lebih bagus pakai baskom karena kita akan butuh irigasi dengan air yang banyak. Ya, kita pakai apa? Kalau sudah ada slough, sudah ada kolonisasi, sudah infeksi, harus pakai yang ada antimikrobianya. Tapi kalau nggak ada Bu, semua bersih, cukup pakai sabun luka. Ya, pakai handphone bersih. Banyak-banyaknya kita bersih. Ya, kita akan buka dulu. Ya, nanti kita buka. Mari buka. Buka luka, bukan buka puasa. Ya. Pakai tangan apa pinset? Tangan. Kalau cuci Bu, nggak ada perawat cuci, ya. Bau Bu, pakai masker. Masih bau Bu, tempel stiker yang mentol itu. Iya. Kalau nggak double masker. Boleh nanti merawat sampai. Kalau memang berat. Dressing itu ada dua macam dressing. Dressing primer dan Dressing sekunder. Pasti sekunder. Iya. Ya. Dressing primer itu adalah dressing yang langsung menempel pada luka. Ya. Kalau yang sekunder ya setelah dressing primer. Di luarnya. Dressing primer itu macam-macam. Jadi ini juga termasuk dressing walaupun bentuknya krim. Ini dressing. Jadi ini dressing primer. Sekunder bisa enggak? Enggak. Masa sudah ada form baru kita olesin krim, kan enggak mungkin. Jadi yang bentuknya krim ini pasti dressing primer. Ya.
Sekundernya apa? Yang ini tadi, yang macam-macam. Penutup. Ini bisa menjadi primer? Bisa. Kalau nggak pakai krim, langsung ini. Tempel. Boleh aja. Berarti ini menjadi dressing primer. Primer. Sekunder bisa? Ya, Bisa. Jadi ini bisa primer, bisa Sekunder. Yang polyurethane foam ini khusus untuk eksudat banyak. Banyaknya itu berapa tadi? Dibilang banyak? 75%. Gunakan dressingnya. Mau pakai apa? Buat parah betul. Ya apa-apa, dengan begitu kalian ya. Ini apa tadi? Silver. Ini yang hidrokoloid untuk yang sedang. Ya. Kalau yang untuk sedikit itu kalsium agrinat. Nanti kita baca satu-satu. Ibu sudah lupa. Waktu ujian itu apa? Sekarang nggak dipakai. Itu nanti ibu tulisin namanya ya. Ibu tulisin namanya. Ibu kasih di modul nanti manfaatnya. Ya. Tapi nanti waktu ujian cuma ada ini dan ada tiruannya. Ya, masa. Kalian tinggal pilih nanti yang mana. Oke? Ya, kita buka. Tadi karena soalnya tadi eksudatnya banyak, maka kita pakai foam. Selain untuk menyerap banyak eksudat, dia juga akan menekan luka sehingga mengendalikan pertumbuhan granulasi. Kenapa ini samping-sampingnya ibu suruh ganjal pakai kasa? Supaya cairannya yang rembes ke samping Tidak bisa terserap oleh kasa. Ya. Jadi modern dressing tidak menggunakan lagi kasa sebagai dressing Primer. Dia hanya boleh sekunder. Dia nggak boleh menutup luka langsung. Ya, sekarang nggak boleh. Sekarang harus pakai yang begini-begini, yang mempertahankan kelembapan. Kalau ini dia tidak bisa mempertahankan kelembapan. Ya. Ibu tadi kasih krim karena lupa. Harusnya tidak boleh langsung kasih krim. Ini baru ibu baru ngajar modern dressing hari ini, dan ini pantun baru juga baru datang. Ya, ini hibah dari ya, pakai baskom kita bisa langsung bersihkan dengan perontosan. Ya, perontosan. Ini sudah ada antimikrobialnya. Ya, cocoklah ini ada slug. Kita anggap ini ada slugnya, dia ada terinfeksi. Walaupun infeksinya tidak seluruh luka. Ya. Kalau nggak ada, ini semua boleh. Bau ibu. Menghayati banget. Boleh pakai sabun luka. Ya, banyak di apotek juga. Ya, kita bersihkan pakai baskom ya. Besok kayaknya ibu harus sediakan baskom, atau kalau di rumah sakit ditaruh kantong kuning di bawahnya ya, untuk menampung cairan dan kasa dan macam-macam yang terkontaminasi. Ya, kita bersihkan dari mana? Membersihkannya Dari dalam. kalau membersihkan luka steril itu dari bagian yang paling bersih dulu. Jadi bagian yang sterilnya, jahitannya, baru ke arah luar. Tapi kalau luka diabetik, kita harus bersihkan dulu sekitarnya, baru bagian luar. Ya, jadi kita guyur, kita bersihkan. Ya, sambil membersihkan sambil
mengkaji, ya kan? Ini ada eritema nggak di sekitarnya? Maserasi nggak? Ada inflamasi nggak di sini? Ada melepuh nggak? Eksudatnya banyak banget nggak? Karena kalau itu terjadi, kita curiga ini maserasi ini mah. Gimana ini mah perawat yang kemarin ini? Kok jadinya begini? Harus dievaluasi, ya. Bersihin sekitarnya sampai bersih, baru ke bagian luka itu sendiri, ya, dibersihin gentle. Kalau jaringan granulasi tidak boleh digosok, kalau sekitarnya boleh digosok asal tidak ada peradangan dan eritema. Kalau ada eritema kalian gosok, pecah darah di situ, ya. Jadi yang di lukanya harus gentle, ya. Sudah kira-kira bersih semaksimal mungkin oleh kasa, baru kita beraksi dengan secara mekanik. Dengan apa tadi? Gunting dan pinset apa? Pinset apa Mbak E? Pinset apa ini? Hierarkis, ya. Ini gunting apa? Mikrotomik. Ini gunting apa? Kasa, ya. Boleh kita lembabin dengan cairan lukanya. Nah, kita mikrotomi. Tarik kursi sambil duduk, pakai lampu, ya. Ini jangan digunting beneran, ya. Kasihan nanti adik kelasnya. Sampai bersih, nggak ada lagi warna kuning, sehingga seluas apapun lukanya, sedekat apapun kau berada di dekat luka, tidak bau. Kalaupun berbau, itu bau fisiologis, bukan bau busuk. Bau fisiologis itu bau serosnya, bau jaringan yang terbukanya, tapi bukan bau bau busuk, ya. Jadi harus bersih, mau sejam mau 2 jam harus sampai bersih. Itu kata kuncinya, nggak boleh enggak. Capek punggung, ada tim, nah gantian, ya. Pasiennya juga selama proses, Pak mau minum, sekalian TV, gitu, ya, sampai bersih. Ini wajib, ya. Sudah bersih sampai bersih kinclong beneran. Ibu kemarin bukan, tapi nanti ibu cari fotonya, banyak. Benar-benar bersih, nggak ada yang kayak di rumah sakit yang serabut-serabut, yang ini nggak ada. Kinclong, glowing itu luka, suka melihat, ya. Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru kita mulai bersih. Kita ganti, kita mau bersih. Dressingnya apa tadi? Steril. Kita kasih apa? Jaringan granulasi. Ada slot, berarti ada infeksi di situ. Ada pink-pink jernih, Bu. Ada kolonisasi. Iya, ini aja sudah ada infeksi. Bisa jadi memang ini ada kolonisasi. Epitel? Oh, ada epitel. Apa tadi bedanya? Ya, dari tepi. Ya. Kalau pinknya itu jernih, bening kayak gel, kolonisasi. Kalau pink pucat tapi intact kayak daging gitu, itu epitel. Ya. Jadi kita kasih apa? Di sini ini yang paling lazim digunakan untuk perawatan luka diabetik. Ini nama pabriknya Metcovacin. Tetapi yang kita proses secara merata di seluruh permukaan luka. Tidak apa-apa pakai tangan, asal tanganmu nggak menyentuh kulitnya. Oh, masih dikeluarin.
Ya, atau pakai kasa juga boleh. Pakai yang panjang-panjang Bu. Pakai lidi rotan, Iya. lidi kapas. Serat kapasnya nanti takutnya nyampe buka, ya. Kita ulas. Nah, setelah itu pakai apa tadi? Silver. Yang infeksi saja boleh kalian gunting, ya. Tapi kalau pasiennya kaya raya, ya, langsung tempel semuanya. Semua. Ya. Belum baru karena eksudatnya banyak, kita pakai Foam. kuningnya di atas. Kuning ini waterproof. Ya, jadi cairan yang terserap nanti nggak tembus. Ini butuh berapa berarti? 2. Ya, biar tertutup semua. Nggak boleh ada yang tidak tertutup. Jadi harus tertutup semua. Pakai 2. Ya, karena ibu cuma minta izin buka 1, ya udah kita taruh di tangan. Ya, tapi besok harus 2 tertutup semua. Sekiranya eksudatnya sangat masif, kasanya ya ditebelin aja. Ya. Tadi lu ngajakin makan. Tadi lu ngajakin makan. Bangga bohong. Itu. Kalau praktek sekarang boleh cantik. Maaf ya, ini pre-memori. Sampai tertutup semua. Ketebalannya tergantung masifnya eksudat, ya. Kelihatan kita perkirakan sampai tumpah-tumpah enggak. Pulang tuh itu dianjurin dulu. Benar-benar. Mas di sini. Wah, kita udah siap jadi UGD. Udah siap jaga di UGD. Dia berusaha menyembunyikan kukunya, padahal ya udah itu nggak apa-apa, itu tahulah anak-anak. Iya, itu bagus. Ya, tambah 1 lagi. Baru kalau diperlukan elastik. Oh ya. Kalau lukanya di telapak kaki, pada pasien yang carport foot, yang sudah tidak jelas nih bentuknya, sehingga ketika menapak untuk berjalan itu ada bagian telapak kaki, ya. Ya. Tekanan beban tubuh itu tidak rata. Itu akan menimbulkan masalah di tempat tekanan yang lebih berat. Karena itu kalau memang ada luka di sini, sekalian balutan kita pakai foam biasanya. Itu kita ganjal-ganjal bagian yang tidak menempel di lantai. Ya, jadi ini keadaannya flat. Supaya walaupun dibalut, pasien tetap bisa menapak. Gitu. Walaupun kalau jalan pasti dia akan meringankan tubuhnya secara otomatis. Lampu kakinya yang itu jadi tumpang pasti. Oh iya ya. Ya, sambil nanti diedukasi untuk alas kakinya. Ya, kalau kalian punya klinik, sediakan di situ sandal diabetik. Ada Pak di sini, kalau Bapak mau harganya sekian. Kalau mau yang lebih bagus, beli di Shopee. Ya, ini yang paling murah. Nanti aja suster kalau ada rezeki baik, nggak apa-apa. Ini saya balut dulu ya dengan busa supaya nggak tambah lukanya karena tekanannya banyak di situ. Kalau ada kalus tuh yang gimana? Yang jaringan putih, jaringan tanduk, yang keras kayak di tumit kalian itu, yang ibu-ibu petani itu pecah-pecah gitu, itu kan ada yang putih gitu,
Kapalan. Kapalan. Ya, kapal. Itu diapain? Stackable. Dimensi P kali L panjang. dimensi Udah kayak Datan kayak lebarnya berarti pakai luas. luas keseluruhan. Ya luasnya ya kira-kira berapa ini kali 2 dengan yang belakang. Oh. Berapa sentimeter persegi? Bisa. Ukur di sininya, ukur di sininya. Luas. Panjang lebar. Luasnya berapa? Panjang lebar berapa? Tambah jempol. Kira-kira 4 cm. Cuma dia Kali 2. batu Ya kan? diamputasi. Sampai ini. Ih, kalau misal beneran ada yang punya luka. Ini tulang. Ya, walaupun ini sebenarnya luka tebas karena benda tajam sayang. Ya, ini luka sayang. Dari mana ibu tahu bentuk lukanya? Warnanya beda dengan luka warna luka diabetes. oh iya lebih merah ya Bu. Ya beda, tapi memang nanti warnanya beda. Luka yang satu, yang ini dia luka yang manis. Ya. Ya, sampai mau makan. Ada yang ditanyakan? Insulin. Kemarin kan kalian sudah praktek. Siapa yang sudah suntik insulin? Saya. Lah kan yang sama Bang itu tapi masih dibantu. Dulu, gue pernah nggak ya? Ini pernah deh. Gue lupa anjir. Insulin main no. Ini doang. Gue pengen tanya kenapa dikarang. Agak susah dikit. Ibu pikir memang gampang, kalian ngerti semua. Ya, jadi enggak ibu bahas di kelas waktu ujian supervisi profesi loh, berarti sudah sarjana keperawatan sudah jadi, sudah lewat itu, dia praktek profesi nyuntik insulin. Mulai. Oh, apa yang ibu supervisi hari ini? Insulin pakai Novopen itu, iya. Apa yang ibu nilai? Please Putri, ya udah, ayo. Jadi ibu menilainya serangkaian. Kenapa dia kasih insulin? Dikasih ke pasien apa? Nanti itu yang akan ibu nilai ketika tinggi. Ternyata lengan, otot naon teh bisa lapisan lemaknya. Kalau tidak nggak ada. Berarti lebih jahat. Dada. Oh, apa? Vastus lateralis, paha bagian luar. Vastus lateralis sepertiga. Ini thread bagian yang medial, paha bagian luar. Berarti yang di tengahnya ya Bu? Medial. Kalau kalian ngajarin pasien, ada lagi di Punggung. punggung yang mana? Tengah. Interskapula, skapula di antaranya berarti interskapula. Interskapula. Kalau kalian ngajarin pasien untuk menyuntik dirinya sendiri, ajari yang di abdomen, jangan yang di Yang nyetik siapa gini? kecepatan absorpsi insulinnya beda-beda. Yang abdomen kecepatannya beda dengan yang di deltoid, beda dengan yang Deltoid. beda dengan yang insulin sebutan ya. Cari gambarnya, print, kasih nama deltoid, lutea, apapun kasih nama, di print, tempel di tembok kamar kalian. Boleh samping tempat tidur, boleh depan meja belajar, foto, baru itu yang dikirim ke Putri. Digidrive, foto tempelan, lokasi penyuntikan Insulin. insulin.
Ditanya mamanya, apa dong ngotor-ngotorin tembok? Marahin aja Putri sono. Oke, Bu. Biar hafal. Ya. Tuh, taruh ini yang tidak terkontaminasi dengan jarum. Tuh. 1, 2, 3. Makin keluar, makin keluar. Gitu. Tuh, 1, 2, 3. Ini alkoholnya beraksi. Mati kau kunang. Mati. Makin jauh, makin jauh. Supaya kotoran yang dari sini enggak balik ke tempat tusukan. Kayak begini. Oh iya. Ya, jadi sekarang harus sirkuler. Seperti para dokter di OK. Di OK kalau mau insisi perut kan gitu. Itu tadi. Alkohol berkali-kali. Itu tadi. Cukur. Kenapa? Bakteri hilang, pergi kok. Mau dioperasi sedikit, masa ini cukup? Kenapa sih suster? Jelasin, kalau zaman dulu. Udah, ikut aja, mas sembuh enggak? Sekarang kan enggak boleh. Ya? Udah, mana tadi yang mau disuntik? Siapa mau disuntik? Indah kayaknya. Bahaya enggak? Kalian kurang? 20 dah. Ibu. Apa bahayanya? Kenapa nggak mau? Jarumnya ini loh. Kecil. Jarumnya. Bahaya nggak? Sakit juga sedikit. Apa bahayanya? Ayo ingat kemarin dikasih insulin apa? Menurunkan gula darah. Ya, mentranspor Glukosa dari darah ke tubuh. Kalian puasa nggak? Puasa. Gula darahnya gimana? Rendah. Bukan. Enggak. Normal. Kenapa? Hormon apa yang bekerja untuk menjaga normalnya glukosa darah supaya otakmu tetap mendapat glukosa dengan cukup adekuat, supaya nggak pingsan, supaya nggak linglung. Siapa? Hormon siapa yang bertugas menjaga gula darah tetap normal?